Salam Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai topik, betulkah ya di surga nanti akan bersenang-senang dengan bidadari? Saya kasih Tuhan, terlebih dahulu kita akan melihat ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Piranda. Kita akan saksikan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum 'alal araiki fil dhilali 'alal araiki muttaqiun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah yakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa, yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan mulia. Menggunakan bahasa Arab. Kita mesti melihat dari sisi perspektif sosiologis. Abad ke-7 waktu itu ada apa? Tidak mungkin Al-Quran diturunkan abad ke-7 yang hidupnya waktu itu hanya tidur di tenda-tenda dari kulit-kulit binatang, belum ada sepatu, belum ada pulpen, nulis juga belum bisa, nggak ada komputer, nggak ada mobil. Kita kembali, kita sudah antropologis lah. Nah, ketika Al-Quran turun kan masih dipahami oleh manusia yang hidup pada zaman itu. Nah, maka tidak mungkin Al-Quran berbicara tentang tadi fisika partikel, tentang foton-foton yang bisa sebagai mengatur gelombang dan sebagainya, ya sebagai partikel-partikel elementer, ya nggak bakal paham dong. Makanya ketika bercerita tentang surga, ya sesuatu yang ditangkap oleh manusia pada zaman itu. Makanya kalau bidadari apa namanya, hurun in maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya itu bidadari yang cantik jelita yang dikerem di tenda-tenda. Apa enaknya di tenda-tenda? Di hotel aja digerebek kok. Iya kan, di hotel digerebek kok. Apa yang ditindak kan, tinggal buka aja tenda, Bang. Jadi kita jangan berpikir. Jadi artinya kemudian di surga juga diceritakan di tengah masyarakat yang hidup di tengah padang pasir. Makanya jangan salah paham. Hidup di tengah padang pasir. Ceritakan surga, ya tentunya secara imajiner itu yang sesuai dengan kondisi. Artinya pemikiran, imajinasi, angan-angan orang yang pada zaman itu. Makanya fi jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Karena hidupnya di tengah padang pasir. Orang Indramayu malah ketakutan surga seperti itu tuh. Waduh, banjiran lagi dong nantinya. Jadi salah siapa Anda menceritakan surga banyak sungai kepada orang Indramayu? Ya mubalaknya masih belajar lagi dong. Nah, seperti itu. Jadi artinya
Lalu kita jangan bercerita di surga banyak bidadari, satu orang yang soleh masuk surga dengan bidadari 40 yang cantik-cantik. Satu bidadari punya stafnya 7, satu 7 punya pengawal-pengawalnya lagi. Waduh, 4 dikali 7 kali 40 pengawalnya. 40 kali 7 40 berapa itu? Jangan kau ceritakan kepada orang perempuan yang baru masuk Islam dong, mu'allafah. Bisa-bisa dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhan jangan sampai suamiku masuk surga lagi. Ya, saudara Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa di surga tidak ada lagi yang namanya hubungan seks ataupun hubungan suami istri ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang namanya hawa nafsu, keinginan daging. Saudara Tuhan, apa yang dilakukan manusia di surga? Di dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa di surga semua orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Allah. Jumlah mereka tak terhitung. Mereka bernyanyi dan menyembah Allah tanpa kenal lelah, sehingga suara mereka diumpamakan seperti desau air bah dan deru guruh yang hebat. Dan mereka yang berdiri di hadapan tahta Anak Domba, semuanya memakai baju putih serta memegang daun palem di tangan mereka. Nah, saudara Tuhan, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa di surga dari segala suku, bangsa, dan bahasa mereka berkumpul untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya bisa dibayangkan jikalau di surga ada perkawinan ya. Bagaimana dengan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan di sana? Masakan Tuhan melihat umatnya ya asik sendiri ya dengan pasangan mereka begitu ya, sahabat kasih Tuhan. Dan kemudian keberadaan Tuhan tidak dihiraukan. Justru di sini, sahabat kasih Tuhan ya, tujuan utama manusia masuk surga adalah bertemu dengan Tuhan. Tujuan utama manusia masuk surga adalah bertemu dengan Sang Penebus. Dan tentunya, sahabat kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur, manusia akan memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Demikian sahabat, pembahasan yang bisa dibahas saat ini. Kalau sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.